وما بعده فاحفظه علينا رده وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Perincian rukun-rukun salat. Rukun yang pertama niat. Sebagaimana kita ketahui kemarin, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, bahwa kita ngulang pelajaran yang kemarin supaya tidak lupa. Kita ketahui bahwa salat ini termasuk nomor berapa? Nomor 2 dari nomor 2. Jadi fikih menjadi berapa? 5. Pertama fikih apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ayo. Kalau kayak gini yang ngajar semangat. Kalau ditanyai pelajaran yang kemarin tidak lupa semuanya, muskilah. Jadi harus ada full pen sama kertas atau kitab. Terus yang kedua, fikih ibadah ini dibagi menjadi berapa? Yang pertama taharah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke. Ini yang kelima, Nah, pembahasan kita yang pernah seminggu yang lalu berarti pembahasannya di sini. Kitab Thaharah dibagi berapa? Kitab Thaharah 5. Yang pertama babul miyah, yang kedua wudu, yang ketiga usul, yang keempat, yang kelima haid dan nifas. Yang telah kita bahas ini. Dan yang sekarang akan kita bahas di posisi mana? Posisi sini. Posisi kedua dan nomor 2. Yaitu kita shalah. Lah shalah ini kitab dia, bukan bab. Kitab bukan bab ya bentuknya. Lah ini ada berapa bahasan kemarin? Salat ada berapa bahasan? 6. Pertama ta'rifus shalah, pengertiannya salat. Yang kedua arkanus shalah. Yang ketiga syaratnya salat dibagi 2, syarat wajib sama syarat sah. Yang ketiga, yang keempat sunan shalah. Nah, sunan shalah dibagi berapa? 3. Sunan qabla dukhul wa sunan fi athna. Yang ketiga sunan ba'da faragh. Ya. Terus kemudian yang kelima makruhatus shalah. Makruhatus shalah dibagi berapa? 3. Makruhat dari segi pakaian, makruh dari segi tempat makan, makruh dari segi waktu. Ini nanti akan perinciannya, cuma ini satu secara global. Ada ini berapa? Nomor 6 apa? Mubtilatus shalah. Yang ketujuh perihal yang berhubungan dengan salat. Nah, posisinya kita sekarang di mana? Di nomor 2 ini. Rukun-rukun salat. Lah, rukun-rukun salat kemarin kita ketahui sebagian ulama mengatakan rukun salat itu ada 13, sebagian ulama mengatakan 17. Oke. Apa bedanya? Yang mengatakan 17 itu menjadikan tumakninah di 4 tempat sebagai rukun mustaqil, rukun tersendiri. Seperti misalnya ruku' wa tumakninah fi, wal i'tidal wa tumakninah fi, was sujud wa tumakninah fi, wal julus min sajdatain wa tumakninah fi. Itu menjadikan rukun mustaqil, makanya jadi 17. Sebagian ulama mengatakan la 13, seperti Imam Nawawi di Minhaj 13, menjadikan la tumakninah pada 4 posisi tersebut termasuk dalam kategori syarat. Hay'ah tabi'alil arkan. Misalnya syaratnya ruku harus tumakninah. Syaratnya apa? I'tidal harus tumakninah. Syaratnya sujud harus tumakninah. Syaratnya julus min syaitan harus tumakninah. Wal khilaf lafzi. Khilaf ini tidak mengeluarkan masalah fikih apapun ini. Hanya perbedaan lafzi. Karena dikatakan syarat harus ada, dikatakan rukun harus ada. Ya, kita ketahui berarti bahwa rukun-rukunnya salat ada berapa?
Ada 13. Lah 13 ini sama ulama dibagi menjadi berapa bagian? 4. Jadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namakan rukun gauli, yang harus dilafadzkan seperti kemarin kita bacakan. Yang kedua namanya rukun fi'li. Yang ketiga namanya rukun galbi. Nah, keempat rukun ma'nawi. Jadi rukun apa? Ma'nawi. Galbi ini galbi niat, ma'nawi tertib. Al-gauli agwal seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, shalah 'alan nabi wa tasyahhud wassalam. Jadi wal fi'li seperti gerakan ruku, qiyam sampai akhir. Oke. Ini yang kita bahas kemarin ya, terus rukun yang pertama niat, tempat niat yaitu di dalam hati. Ya, oke. Rukun yang pertama dari rukun-rukunnya salat kan ada 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukunnya salat ada berapa? 13. Niat. Dan niat di mana posisinya kita bahas? Pertama dari segi tempat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Cuman sunnah dilafadzkan. Jadi sunnah untuk dilafadzkan di lisan sebelum kita nyebutkan takbir. Kenapa kok disunnahkan? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, liyusa'id lisanul qalb 'inda talaffuz bin niyyah. Untuk membantu lisannya hati waktu kita istihdar Allah usolli fardhu dhuhri, tatkala lisan kita mengucapkan usolli fardhu subhi misalnya kalau kita sebelum kita takbir ini kita mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adzan ma'mum, kemudian waktu kita lisannya kita mengucapkan Allah untuk menghadirkan lebih mudah daripada kita ada istihdar sebelumnya. Ini faedah yang pertama. Kenapa disunahkan? Faedah yang pertama apa? Untuk membantu lisannya hati tatkala lisan kita mengucapkan Allahu Akbar untuk mudah, mengingatkan lebih mudah. Yang kedua, khurujan min khilaf man qala biwujubi dzalik. Jadi ada sebagian ulama mewajibkan talaffuz biniyah. Jadi khuruj min khilaf, supaya kita keluar dari pendapat ulama yang mengatakan talaffuz biniyah qabla takbir wajib. Asal saja dapat khuruj min khilaf. Ini sebagai usahakan bagaimana salatnya yang sah menurut pendapat seluruh ulama seperti yang bilang. Itu yang pertama. Tempatnya apa? Niat. Tempatnya niat kita ketahui di mana? Yang wajib itu hati. Lah kalau misalnya terjadi perbedaan antara hati sama lisan, yang terhitung yang mana? Yang hati. Misalnya hati kita mengucapkan salat subuh, sedangkan posisi memang salat subuh. Tapi lisannya kita mengucapkan zuhur, tidak masalah. Misalnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, kemudian Allah di hatinya dia usolli fardhu subhi, tidak masalah. Karena yang terhitung adalah yang di ukuran yang wajib hati, tempatnya niat di hati. Ini hanya sunnah. Ini hanya sunnah, tapi meninggalkan sunnah dia. Ini meninggalkan apa? Sunnah. Iya dia mengatakan. Dan sunnah untuk dilafadzkan supaya lisan dapat membantu hati tatkala berniat. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, li'ajil khuruj min khilaf man qala biwujubi dzalika kama Saifatul Mu'in. Saifatul Mu'in mengatakan apa? Biwujubi talaffuz. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Jadi ala kulli hal khuruj min khilaf matlub. Ayo. Dan agar dapat mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum melafadzkannya adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui, lafaz yang ini kan di tempatnya niat nih. Tempatnya niat kita tahu, lah ukuran yang lafaz yang wajib dari niat itu sendiri. Sebagaimana kita bahas kemarin, kita punya namanya 4 lafaz wajib, 4 lafaz sunnah. Misalnya kita salat subuh tadi, 4 lafaz yang wajib apa? Usolli fardhu subhi ma'muman. Ini 4 wajib ini. 4 sunnah. Betul kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya kita tadi subuh niatnya kita pakai 8 ini, ya salatnya kita sah menurut seluruh ulama mazhab. Kalau kita hanya mau pakai yang wajib, tidak masalah. Soalnya kita menurut pendapat yang mu'tamad Syafi'i sah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak sah. Gitu kan? Lah semacam ini ente apalkan, ajarkan ke istri sama anak. Supaya apa? Supaya ada perubahan di mereka. Takutnya mereka dari kebiasaan dengar ada kalimat-kalimat misalnya kurang yang nomor 3. Gitu, usolli subha misalnya kalimat fardhu wajib. Gitu, akan datang perinciannya ini. Hanya kita secara global akan datang perinciannya ini. Cuma kalau kita sudah sampai ke 8 ini, maka salat kita sah menurut seluruh ulama. Sama kalau kita wudu seperti yang kita ketahui kemarin.
Kalau kita wudu, ukuran yang wajib berapa? 2. Ukuran yang wajib nawaitu al-wudu, sudah selesai 2 ini sudah. Cuman yang sunnah 4. Jadi totalnya berapa? 6. Nawaitu fardhu al-wudu'i li raf'il hadathi al-asghari lillahi ta'ala. Kalau waktu kita nuang air di wudunya kita nih dengan istihdar 6 lafaz tadi itu, maka wudunya kita sah menurut seluruh ulama mazhab. Waktu kita sholat pakai 8 ini, maka sah menurut ulama mazhab. Ini membab usaha bagaimana sholat kita semakin hari semakin lebih sempurna. Oke, supaya nyampe ke sholatul muqarrabin. Ayo. Waktu berniat. Waktu berniat yaitu suatu takbir bersamaan. Nah itu. Oke, ini kita namanya punya muqarana hakiki, muqarana urfi. Oke, sekarang waktunya berniat itu dari mana? Kita punya begini. Kita ketahui tadi waktunya niat itu waktu kita mengucapkan Allah apa? Akbar. Dari posisi sini. Ini kita niatkan usolli fardhu subhi rakaat ma'muman rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Jadi di hati kita nyebutkan ini, di lisannya kita nyebutkan ini. Kalau kita nyebutkan dulu misalnya, baru kita takbir, tidak sah salahnya kita. Kalau kita tidak nyebutkan lagi di hati waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah salahnya kita. Karena harus berbarengan. Muqaranah. Jadi, kalau misalnya kita nyebutkan Allahu Akbar baru usolli fardhu subhi, tidak sah juga, batal salahnya kita. Harus berbarengan. Jadi harus apa? Berbarengan. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi lo kan sulit sekian kalimat ini dengan cuma sekalimat segini. Tidak sulit. Makanya dianjurkan untuk dilafadzkan di sini. Kalau sudah kita lafadzkan di sini, maka mudah untuk istihdar di sini. Begitu. Sudah kita lakukan istihdar lebih mudah lagi. Kenapa? Karena lisannya hati lebih cepat daripada lisan ini. Kadang kita seperti kita salat waktu isyraq. Waktu isyraq kita niat salat 2 rakaat dengan niat usolli sunatul isyraq wal duha wal istikhara wal hifd wal hajah wat taubah di 2 rakaat. Di kalimat Allahu Akbar. Begitu. Dan ini lebih mudah kalau sudah istihdar sebelumnya kita telah lakukan sebelumnya. Ya. Apabila seseorang berniat sebelum atau sesudah takbir, maka hukum salatnya adalah tidak sah. Tidak sah. Begitu. Karena harus di posisi sini. Kalau di posisi ini niatnya tidak sah, posisi ini tidak sah, maka di sini yang sah. Jadi harus barengan. Tapi anak dari dulu sholatnya anak tidak gini. Untuk yang masa lalu, menurut pendapat yang mu'tamad kalau tidak begini harus diqadha. Ada sebagian ulama mengatakan selama inti sudah berdiri ngadep kiblat cukup, meskipun tidak harus berbarengan. Oke. Lah untuk masa lalu kalau tidak mau qadha, tergelit kepada ulama yang boleh kan. Begitu. Tapi untuk di kemudian hari jangan diulang lagi. Begitu ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah adalah jika terdapat niat sebelum takbir, maka hukum salatnya tetap sah. Inti istihdar niat. Lain hanya kalau dia mengucapkan usolli fardhu kan dia pikirannya kemana-mana. Lah tidak sah juga. Ini kalamnya Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Ini kalau itu sudah mustahdzir niyah, cuman tidak pas bareng dengan kalimat Allahu Akbar. Makanya dia bilang untuk masa-masa lalu, intilah taklid kepada ulama yang bolehkan kalau tidak mau qadha. Tapi untuk masa yang akan datang usahakan lurus. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ayo. Dalil berniat. Dalil berniat adalah firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Imam Mawardi menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat mukhlisin adalah niat. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Begitu, tidak sah amalan. Ada sebagian ulama mengatakan di sebagian posisi bab taharah mengatakan innamas sihhatul a'mal. Bahwa mu'tamad Imam Syafi'i. Sebagian ulama yang lain mengatakan innama kamalul a'mal. Begitu Pak ya? Artinya sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya.
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tingkatan niat. Nah, jadi sekarang kita ketahuin harus kan berbarengan. Lah di berbarengan, masalah berbarengan ini nanti akan ada masalah namanya mugharanah hakiki sama mugharanah urfi. Kalau mugharanah hakiki itu artinya dari usolli sampai lillahi ta'ala, ini berbarengan dengan kalimat Allahu Akbar. Ini mugharanah hakiki. Ya. Kalau mugharanah urfi, yang penting usolli fardhu subhi, semuanya kalimat ini ada di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini, yang penting ada di daerah sini, cukup. Meskipun di awalnya Allah atau di akhirnya takbir atau di antara keduanya, yang penting ada di keduanya. Lah, pendapat yang mu'tamad mazhab apa? Yang pendapat yang mu'tamad mazhab adalah mugharanah hakiki, cuman dikategorikan sulit. Bahkan ada Gulgawi, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan yang wajib adalah hanya mugharanah urfi. Itu yang pertama, masalah pertama. Masalah kedua, mereka mengatakan istihdhar hakiki, istihdhar urfi. Di waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa istihdhar hakiki, apa istihdhar urfi? Istihdhar hakiki itu ente timbulkan di hatinya ente, waktu lisannya ente mengucapkan Allahu Akbar, di sisi yang lain hati mengucapkan usolli fardhu subhi, bahwa di salat ini nanti rakaat pertama ada qiyam, ruku, sujud sampai akhir. Rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga begitu juga, rakaat keempat begitu juga. Dan ini nyatakan sulit bagi apalagi orang awam. Kita awamnya awam katanya Habib Zain. Apa indah apa? Istihdhar urfi. Istihdhar urfi ini kita istihdhar di hati kita bahwa salat ini istilahnya berupa amalan qiyam, ruku, i'tidal, tanpa kita perinci per rakaatnya apa isinya. Itu namanya istihdhar urfi. Jadi yang kita ambil untuk levelnya ke orang awam seperti kita, yakni istihdhar mugharanah urfi sama istihdhar urfi. Dan begitu, mugharanah urfi sama istihdhar urfi. Jadi kita punya 4 poin. Poin yang pertama melafadzkan lisan dengan ucapan Allahu Akbar. Yang kedua namanya apa? Niat dalam hati. Yang ketiga namanya apa? Istihdhar hakiki atau istihdhar urfi. Yang keempat namanya mugharanah hakiki sama mugharanah urfi. Begitu ya. Semua ini waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Begitu ya. Niat dalam sholat terdapat 3 tingkatan sebagai berikut. Nah, tergantung sholatnya. Jadi sebagaimana kita ketahui, coba perhatikan. Perhatikan, sholat itu kan dibagi 2. Dibagi berapa? 2. Fardu sama sunnah. Yang fardu dibagi berapa? 2. Fardu kifai sama fardu aini. Berarti yang sunnah dibagi menjadi 3. Namanya dzatu waqtin, sunnah dzatu sabab, yang ketiga sunnah nafil mutlak. Nafil apa? Mutlak. Lah dzatu sabab dibagi berapa? 3 kan? Sabab mutakaddim, yang kedua sabab muqarin, yang ketiga sabab mutaakhir. Oke. Jadi intinya kita punya namanya fardu, kita punya namanya sunnah, kita punya nafil mutlak. Lah kalau sudah fardu ini, ukuran yang wajib kita niatkan adalah 3. Usolli fardhu subhi misalnya. Al-qasd wa ta'yin wal fardhiyah. Al-qasd wa ta'yin wal fardhiyah. Kalau apa? Fard. Tapi kalau sudah sunnah dzatu waqtin, sunnah dzatu waqtin, itu kif? Sunnah dzatu waqtin sama sunnah dzatu sabab. Yang diminta dari kita 2. Al-qasd wa ta'yin. Berapa? Al-qasd sama ta'yin. Kalau nafil mutlak, al-qasd bas 1. Jadi kita punya angka 3, 2, 1. 3 di salat fardu, 2 di salat sunnah dzatu waqtin sama dzatu sabab, yang ketiga nafil mutlak. Bentuknya nafil mutlak cukup apa? Qasd. Bentuknya di sini perhatikan supaya ente paham. Jadi kita punya namanya fardu, punya namanya sunnah dzatu waqtin dzatu sabab, yang ketiga namanya
nafil mutlak. Kalau sebagaimana kita ketahui tadi, perhatikan. Kita punya namanya di sholat fardu ini wajib 3 kan? Apa? Al-ghasl usolli, wa ta'yin adz-dzuhur aw al-'asr. Yang ketiga fardhon atau juga fardhu dzuhri. 3 perkara, 1, 2, 3. Kalau sudah ini dzatu sabab sama dzatu waqtin, yang wajib berapa? 2. Yang pertama al-ghasl usolli, yang kedua ta'yin. Kalau nafil mutlak itu cuma 1 apa? Al-ghasl. So perhatikan dulu. At-ta'yin itu dalam sholat sunnah kan, kalau sunnah dzatu sabab sama dzatu waqtin harus ta'yin kan, harus tentukan jenis sholatnya apa. La ta'yin dalam sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama yahsulu bisyuhrah, dengan syuhrah. Artinya apa? Seperti duha, witir, usolli ad-duha, usolli al-witra, itu bisyuhrah. Yang kedua bil idhafah, usolli Idul Fitri. Kalau usolli Id la cukup, karena yahsul ta'yin bil idhafah. Begitu. Usolli Idul Fitri, Idul Adha, atau khusuful qamar, khusuful syams, itu yahsul bil ta'yin. Yang ketiga bidzikril qabliyah wal ba'diyah fil rawatib fil fardhah allati laha qabliyah wal ba'diyah. Misalnya sekarang ini yang ketiga apa? Nyebutkan qabliyah sama ba'diyah. Yahsul ta'yin bidzikril qabliyah wal ba'diyah. Kapan? Karena salat farad itu, salat farad zuhur, maghrib, isya, subuh itu dari segi qabliyah sama ba'diyah dibagi menjadi 2. Ada kalanya punya qabliyah aja, tidak punya ba'diyah. Ada kalanya punya qabliyah sama punya ba'diyah. Seperti subuh sama asar. Subuh sama asar punya qabliyah tapi tidak punya ba'diyah. Lainnya punya qabliyah sama punya ba'diyah. Lah, kalau sudah punya qabliyah sama punya ba'diyah masuk ke sini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau sholat qabliyah zuhur harus kita katakan usolli qabliyata zuhri, usolli sunnah ba'diyata zuhri. Lain hanya kalau subuh, usolli sunnah subhi. Tidak usah qabliyah atau subhi, tidak apa-apa kalau nanti mau tambah, karena subuh tidak punya ba'diyah. Makanya mayal tabis dengan ba'diyah. Lah, hal ini menurut pendapat yang mu'tamad menurut Imam Syafi'i, kalau sudah salat itu punya qabliyah sama ba'diyah, maka wajib disebutkan qabliyah atau ba'diyahnya. Meskipun katanya ulama Syafi'iyah, meskipun salatnya qabliyah itu sebelum fardhah. Misalnya Anda sekarang mau salat qabliyah zuhur sebelum salat zuhur, tetap Anda wajib mengucapkan qabliyah atau zuhri. Padahal tidak mungkin kecampur dengan ba'diyah, karena belum masuk waktunya ba'diyah. Masuk waktunya ba'diyah kapan? Ba'dal fardhah. Ma'adzalik harus tetap. Apalagi kalau kita tunda qabliyahnya setelah ba'diyah, itu harus tetap. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalau dia ini punya qabliyah dan ba'diyah dan akan mengerjakan qabliyah qablal fardhah, maka tidak wajib nyebutkan qabliyah. Lakin hanya pendapat. Tapi pendapat yang utama wajib zikir qabliyah sama ba'diyah. Jadi intinya apa? Intinya di salat sunnah dzatu waqtin atau salat sunnah dzatu sabab yang diwajibkan kita waktu kita niat 2 perkara. Pertama al-ghasl usolli, yang kedua at-ta'yin. Ya, ta'yin artinya menentukan jenis salat yang akan kita salat. Lah ta'yin ini di salat sunnah dapat dengan cara 1 dari 3, bisyuhrah atau terkenalnya maka. Misalnya seperti witir orang ngerti. Ad-duha, kalimat duha sudah ngerti sudah orang semuanya. Yang kedua bil idhafah, Idul Fitri, Idul Adha, khusufus syams, khusuful qamar. Itu bil idhafah, yahsul ta'yin bidzalik. Yang ketiga bidzikril qabliyah wal ba'diyah fil fardhah allati laha qabliyah wal ba'diyah. Lain hanya kalau fardhah tidak punya qabliyah, tidak punya ba'diyah seperti subuh sama al-asar, maka tidak wajib kita menyebutkan qabliyah. Cuma sunnah kita sebutkan. Kalaupun kita sunnah sebutkan sunnah. Betul. Ya. Jika sholat fardu seperti zuhur, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat serta menentukan jenis sholat zuhur atau asar, dan wajib pula menyebutkan kefarduannya. Nah, sekarang coba perhatikan sini. Kita keluar dari sini masuk ke sini sekarang.
keluar dari masalah sunnah masuk ke salat fardhah. Kalau salatnya salat farad kan wajib 3. Usolli fardhu subhi kan misalnya. Betul. Lah usolli sudah halas, tidak ada bedanya, tidak ada masalah dari sekali sini usolli. Baginya fardhu. Kalimat fard ini betul. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Betul. Menyebutkan fard meskipun yang akan salat sobi atau balik. Betul. Ada pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau yang akan sholat itu orang balik maka tidak wajib mengucapkan fard karena aslan sholat subuh bagi dia fard. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalau yang akan sholat itu anak kecil maka tidak wajib mengucapkan fard karena bukan fard bagi dia, dengan dalil kalau dia meninggalkan tidak dosa. Yang ala kulli hal pendapat yang mu'tamad itu mengucapkan fard itu adalah wajib baik yang akan sholat balik atau belum balik. Yang usolli fardhu as-subhi. As-subhi itu ta'yin. Ya. Contoh ukuran wajib niat usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu dhuhri. Kalau ini kalau dapat makmuman, kalau lagi posisi makmuman maka wajib mengatakan makmuman atau jamaatan. Betul. Apa artinya makmum? Makmuman itu rabtu salatihi bi salatil ghair. Gantungkan salatnya dia dengan salatnya orang lain. Artinya jamaah fi haqqil makmum. Adapun artinya jamaah fi haqqil imam, rabtu salatul ghair bi salatihi. Oke. Makanya kalau imam yang itu niat imamah atau tidak pengaruh. Imam niat imamah tidak masalah, dapat fadilah jamaah, ahsan. Tapi imam tidak niat jamaah, tidak niat imaman masalan, hukumnya gimana? Hukumnya sah salatnya imam, cuma dapat pahala munfarid. Jadi kita punya dua. Ini namanya, ada namanya imam, ada namanya makmum, ada namanya munfarid. 3. Lah kalau imam ini apakah wajib bagi dia niat imam apa enggak? Di 4 masalah wajib, selain 4 ini tidak wajib. Selain 4 tidak wajib. Apa 4? Al-jum'ah wal mu'adah wal mandhurah wal mutaqaddimah fil matar. Di 4 masalah ini wajib bagi imam untuk niat imamah. Di selain 4 tidak wajib. Cuman kalau tidak niat dia ini di selain 4 ini maka tidak dapat pahala jamaah seakan-akan sholat munfarid. Tapi sah sholatnya dia. Karena sholatnya dia tidak bergantung dengan sholat orang lain. Oh, sholatnya orang lain bergantung dengan sholatnya dia. Jadi, apa di 4 ini? Pertama al-jum'ah, yang kedua al-mu'adah, ketiga al-mandhurah, yang keempat al-mutaqaddimah fil matar. Al-jum'ah misalnya sholat Jumat, imam mau ngimamin sholat Jumat, wajib bagi dia untuk mengucapkan usolli fardhul jum'ah imaman. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak sah dikerjakan secara munfarid. Gitu. Kalau ditanya sekarang, kita ditanya sholat Jumat itu boleh tidak dikerjakan secara munfarid apa tidak boleh? Hah? Boleh apa tidak? Hah? Ada perincian? Tamam, bagus. Betul ya? Ya itu. Ahsan. Betul. Ente boleh salah, tidak boleh salah. Betul. Yang mana yang betul? Perinciannya, kalau untuk rakaat pertama wajib jamaah. Rakaat kedua tidak wajib. Misalnya setelah anak salat Jumat, setelah rakaat pertama bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, anak mau keluar dari jamaah, mau teruskan sendiri, tidak masalah. Tapi di rakaat pertama tidak sah, anak keluar dari jamaah. Karena disyaratkan jamaah tadi fi rakaatul ula faqat bas. Rakaat kedua tidak wajib ini. Pada umumnya orang mau sholat 2 rakaat terus sampai akhir. Oke. Sekarang kalau misalnya kita kadang terlambat sholat Jumat masbuk di rakaat kedua, kita dapat imam di rakaat berapa? Kedua. Oke. Kemudian setelah imam salam kita tambah 1 rakaat dengan dasar Jumat, atau kita tambah 3 rakaat dengan dasar zuhur. Apa? Tambah 1 apa tambah 3? Karena sering terjadi. 3 1 salah 1. 3 salah 1. Kita lihat ente nututnya di mana. Kalau ana masuk ke rakaat kedua di posisinya setelah ruku, ada kalanya gablar ruku,
rakaat kedua, ada kalanya ba'da ruku. Kalau ana dapetin imam sebelum ruku dan ana tetap sama dia sampai dia mengucapkan salam, maka tinggal ana nambah 1 rakaat. Tapi kalau ana dapatkan imam setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, baru ana takbir makmuman. Nah, ana berarti harus nambah berapa? 4 rakaat. 4 rakaat bukan 3. Bukan berapa? Bukan 3. Habib Zain tuh sering nanya, 1 apa 3? Jawabannya 2 apa 4. Kelihatan murid itu murojaah apa enggak kelihatan nanti. Kalau cuma main lempar omongan gitu gampang. Begitu. Di sini dikatakan apa? Kalau ba'dal apa? Ba'dal ruku, kita niatnya apa? Ya, kita tambah berapa? 4. Terus niatnya apa? Niatnya Jumat tetap. Tapi sholatnya zuhur. Nah, gitu. Lana salat. Kita bilang ada satu sholat yang kita niatnya satu niat, tapi kerjaannya yang lain. Seperti gini. Kita masuk masjid, imam sholat Jumat di rakaat kedua, terlambat sudah sami Allahu liman hamidah, baru kita masuk masjid. Misalnya ketiduran atau ta'ban dan lain-lain. Begitu. Nah, kita gimana posisinya? Ya kita wajib sholat sama dia. Niatnya tetap Jumat, tapi sholatnya 4 rakaat. Begitu ya? Suara keras. Suara keras atau apa yang lah, sirran. Suara tidak dikeraskan karena sudah termasuk zuhur dia qadha. Ya. Artinya aku niat sholat fardu zuhur. Sedangkan menambah kalimat 4 rakaat pada waktunya dan ada 4 rakaat misalnya. Ini kan kewajibannya 3 perkara nih. Kalau sholatnya sholat apa? Fardu, maka kewajibannya 3 perkara. Al-ghasat wa ta'yin wal fardhiyah. Cuman di sini dikatakan sunnah nambah jumlah rakaat 4. Sunnah nambah lillahi ta'ala, sunnah nambah makmuman, sunnah nambah apa? Nambah mustaqbilal qiblah. Semua sunnah nambah lillahi ta'ala. Betul? 4 tambah. Tambahnya 4 ini. Ya. Kalau kita buat amal, sebagian ulama mengatakan sunnah nambah hari. Jadi kalau kita usolli subuh misalnya, fardhu subhi makmuman, ini kan wajib nih. Sebagian ulama 4 lagi sunnah, muttafaq alaih 4. Rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Ini sunnah kan? Sebagian ulama nambahin katanya sunnah ditambah hari, yaumul khamis, yaumul jum'ah. Tapi pendapat yang muktamad enggak. Sampai ada satu orang di Madinah di masjid namanya Masjid Bin Ladin yang bangun masjid. Akhirnya ini murid mengatakan usolli fardhu, agak dikeraskan suaranya, sampingnya dengar. Usolli fardhu subhi makmuman, dia bilang wajibnya dulu. Kemudian rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala yaumul khamis. Dan hari Kamis waktu itu. Akhirnya sama sebelahnya tambahin aja Masjid Bin Ladin kapan. Di Masjid Bin Ladin supaya pas 10 sudah sekalian. Betul. Ini lah enggak perlu kalau masalah sudah dikatakan fuqaha lemah jangan dipakai untuk mewakili pendapat yang lemah. Betul. Cukup 4 wajib, 4 sunnah khalas ini. Jangan ditambahin lagi, ya. Isgal. Sedangkan menambah kalimat 4 rakaat pada waktunya dan karena Allah, hukumnya adalah sunnah. Contoh usolli fardhu subuh. Kenapa sunnah? Khurujan min khilaf man qala bi wujubi dzalik. Ada. Setiap 4 poin yang dikatakan sunnah itu ada yang mengatakan wajib. Dari ulama Syafi'iyah. Jadi supaya ente sholatnya ente sah menurut mazhab 4 wajib, 4 sunnah ente kerjakan halas ini. Enggak usah tambahin gol-gol yang lain, enggak usah. Betul ya? Usolli fardhu subuh 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Jika sholat sunnah yang mempunyai waktu yang khusus. Nah, seperti waktu yang khusus, seperti apa? Duha. Punya waktu yang khusus. Duha kan maksudnya setelah naiknya matahari seukuran 16 derajat, 16 menit, kemudian waktunya duha sampai kapan? Sampai zuhur. Sebelum adzan zuhur 5 menit kita sholat duha. Ada apa qadha? Ada. Karena keluarnya duha itu dengan masuknya waktu zuhur, ya. Itu punya waktu yang khusus atau ya? Atau sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab yang khusus. Sebab yang khusus, datu sebab. Begitu ya? Seperti sholat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Maka wajib bermaksud mengerjakan sholat dan menentukan jenis sholat. Yang bermaksud usolli.
Nentukan jenis salat itu imma bil idhafah atau bil syuhrah atau bi dzikr qabliyah fil fariidah allati ha qabliyah ba'diyah. Ya? Ukuran wajib niatnya usolli duha kalau bil syuhrah ini. Ya? Kan menambah kalimat sunnah 2 rakaat karena Allah maka hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Kalau yang tidak mau nambah ada masalah usolli duha Allah akbar sah. Cuma nanti kasih segala sesuatu yang sempurna untuk pribadinya ente. Kalau ada orang baru masuk Islam atau orang masih kesulitan, masih baru belajar dan lain-lain, kasih yang ringan. Untuk pribadinya itu jangan dikasih yang ringan. Tapi untuk pribadi orang lain, yassiru lah, tu'assiru. Paham itu ya? Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah. 3. Jika salat sunnah mutlak. Nafal mutlak ini beda dengan nafal dzatus sabab sama dzatu waqtin di beberapa masalah. Di antaranya nafal mutlak ini cukup dengan usolli al-qasd. Bi khilaf dzatus sabab dan waqtin harus al-qasd wa ta'yin. Yang kedua, salat nafal mutlak ini diharamkan setelah salat subuh sama setelah salat asar. Nafal mutlak. Lain hanya dzatu waqtin boleh. Dzatus sabab ada perinciannya. Kalau dzatus sabab mutaakhir sama kayak nafal mutlak. Jadi yang diharamkan setelah salat subuh itu ada berapa? Ada 2 jenis salat bas. Salat nafal mutlak sama dzatus sabab mutaakhir ini yang diharamkan di setelah salat subuh sebelum isyraq dan setelah salat asar sebelum ghurub. Ini 2 jenis salat. Tapi kalau dzatus sabab mutaqarin atau dzatus sabab mutaqaddim atau dzatu waqtin boleh dikerjakan setelah salat subuh tidak masalah. Cuma ini menurut pendapat yang mu'tamad Imam Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mau pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal semuanya haram. Makanya sebagian ulama Sa'ad Ba'alawi lebih mengutamakan kalau kita tidak sempat sholat qabliyah sebelum sholat subuh, kita tidak sholat kecuali setelah isyraq. Kenapa? Khuruj min khilaf Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat sunnah setelah sholat subuh haram mutlaqan meskipun dzatu waqtin atau dzatu sabab. Jadi ada sebagian ulama itu pendapat yang kuat Syafi'i tidak, sunnah kita dianjurkan setelah sholat langsung sholat lagi, sholat sunnah supaya dapat jadi ada. Kalau kita sholat sunnah qabliyah setelah sholat subuh sebelum isyraq ada, tapi setelah isyraq jadi qadha. Paham ya? Itu perbedaan yang kedua. Nafal mutlak berbeda dengan dzatus sabab sama dzatu waqtin di beberapa masalah. Masalah yang pertama apa? Al-qasd cukup kalau nafal mutlak cukup dengan qasd usolli. Tapi kalau dzatu waqtin sama dzatus sabab harus qasd wa ta'yin. Yang kedua, salat nafal mutlak diharamkan di setelah salat subuh sama setelah salat asar. Lain hanya kalau dzatu waqtin enggak atau dzatu sabab mutaqaddim sama mungkarin juga enggak. Yang ketiga, dzatul nafal mutlak ini boleh ditambah jumlah bilangan rakaatnya di pertengahan salat atau dikurangin. Lain hanya dzatu waqtin sama dzatu sabab enggak boleh. Dzatu waqtin sama dzatu sabab enggak boleh. Misalnya sekarang ana salat usolli 20 rakaat. Allahu akbar. Kemudian setelah selesai 20 rakaat kok ana masih ada semangat untuk nambah. Sebelum ana salam, ana tambah niat akan nambah misalnya 10 rakaat. Halas bangun tambah rakaat ke-21 sampai 30. Atau misalnya ana dari pertama niat usolli 100 rakaat. Kemudian setelah 30 atau 40 ngerasa capek. Kita duduk tasyahud terus kita ngerasa cukup, baca tasyahud salam. Boleh dikurangi jumlah rakaatnya, boleh ditambah di tengah salat. Ini keutamaannya salat nafil mutlak. Tapi kalau dzatu waqtin dan dzatu sabab tidak bisa kita tambah kita kurangi. Kita soalnya niat salat duha 4 rakaat, kita mau kurangi jadi 2 tidak bisa. Oke. Yang keempat, kalau kita misalnya salat fardhu kemudian secara munfarid, kemudian ada jamaah di belakangnya kita tidak bisa nyampe ke dia kecuali dengan keluar dari salat, maka kita rubah salat kita ke nafil mutlak. Salat fardhu yang zuhur tadi itu kita rubah ke nafil mutlak, kita kemudian cukup dengan 1 atau 2 rakaat, salam, kemudian kita pindah posisi salat jamaah dengan mereka zuhurnya. Tidak bisa kita rubah ke nafil dzatu waqtin atau dzatu sabab. Yang keempat, kalau salat sunnah ini nafil mutlak ini sama salat sunnah dzatu waqtin, sunnah diqadha kalau terlambat. Kalau kita misalnya tidak sempat, misalnya kita dzatu waqtin, misalnya duha kita tidak sempat salat sampai adzan asar, baru ingat oh anak belum sholat duha, qadha enggak masalah. Begitu juga nafil mutlak bisa diqadha. Lain hanya kalau dzatu sabab. Dzatu sabab tidak bisa diqadha. Makanya katanya sahabil irsyad, wa tuqdha dzatu waqtin wa 'adatin la sababin. Wa tuqdha man sunnah diqadha. Dzatu waqtin salat sunnah dzatu punya waktu. Misalnya salat Id, kita tidak ketiduran misalnya,
kemudian bangun setelah adzan zuhur misalnya. Habis kan waktu salat Idnya. Itu lah kita salat zuhur kita qadha. Karena salat Id datu waktin. Lain hanya kalau kita salat gerhana matahari kita ketinggalan. Enggak sunnah diqadha karena datu sebab. Atau wa'adatin nafil mutlak. Kita punya wirid biasanya kalau setelah salat tarawih misalnya salat 40 atau 50 rakaat. Lah, waktu itu misalnya kita terlambat. Ada kerjaan dan lain-lain kita tidak sempat. Lah sunnah kita qadha. Makanya ini dikatakan waktu qadha dzatu waqtin wa adatin la sababin, amat dzatu sebab maksud tidak sunnah qadha dan tidak boleh diqadha. Dzatu sebab tidak boleh diqadha. Ya. Jika sholat sunnah mutlak mempunyai, yaitu sholat sunnah yang tidak punya sebab yang khusus atau waktu yang khusus, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat saja. Contohnya usolli. Ada sekitar 11 sholat, sebagian dzatu waqtin, sebagian dzatu sabab. Dalam bab menjamak antara dua sholat, dia hukumnya hukum nafil mutlak. Oke. Sekarang seperti kayak kita yang kerjakan setiap hari di sini. Setelah selesai daras, kita sholat apa? 2 rakaat dengan niatan berapa? 6 kan? Sholat isyraq, duha, hafid, hajah, istikharah, taubah. Lah, ini kita gabung-gabungin, ini boleh apa enggak? Sholat ini kita gabung-gabung terus kita jumlahi rakaatnya cuma 2 rakaat atau kita boleh apa tidak? Ini perlu perhatikan, ini pegangan kaidah. Kalau ente ngapalkan masalahnya tidak ada batasannya. Cuman ente kalau ente apalkan kaidahnya terbatas. Pegangan kaidah ini. Di 3 masalah boleh digabung sholat itu. Di 3 masalah tidak boleh digabung. Ana mau gabung sholat ini dengan sholat ini boleh tidak? Di 3 masalah boleh, di 3 masalah tidak boleh. Ini boleh. Ini di sini tidak boleh. Kapan yang boleh? Boleh itu di 3 masalah. Pertama, antara fardu dengan nafil ghair maksud. Antara fardu dengan nafil ghair maksud. So perhatikan sebelum mana masuk sini. Kalau fuqaha mengatakan nafil maksud itu artinya dzatu waqtin sama dzatu sabab. Kalau fuqaha mengatakan nafil ghair maksud artinya nafil mutlak. Atau sholat dzatu waqtin dzatu sabab tapi hukumnya hukum nafil mutlak. Itu di kalimat ghair maksud. Itu gitu. Lah, di 3 masalah yang dikatakan boleh. Masalah yang pertama apa? Antara fardu dengan nafil ghair maksud. Ini boleh. Misalnya gimana? Ana wudu masuk masjid salat zuhur, usalli fardhu zuhri wa sunnatul wudu wa tahiyatul masjid. Lo fard ini zuhur fard wa tahiyatul masjid sama wudu ini nafil ghair maksud. Boleh digabung. Yang kedua ini nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Nafil maksud misalnya duha, nafil maksud dia dzatu waqtin. Perhatikan sini, dia harus hafal sini supaya paham nyambung omongan sini, harus hafal ini. Jadi apa artinya maksud itu? Yaitu dzatu waqtin sama dzatu sabab. Apa artinya ghair maksud? Artinya hukum nafil mutlak. Sebagian dzatu sabab, sebagian dzatu waqtin hukumnya hukum nafil mutlak. Akan datang kita perinciannya. Yang kedua, antara nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Misalnya anak sekarang datang dari rumah, punya wudu, masuk masjid, pas adzan zuhur. Anak katakan usolli sunnah qabliyatul zuhri wa sunnatul wudu wa sunnat tahiyatul masjid wa sunnatul adzan. Karena baru adzan dengar. 4 rakaat lillahi ta'ala. Sah. Kenapa? Karena qabliyatul zuhri termasuk nafil maksud. Sedangkan sunnatul wudu wa sunnatul adzan wa sunnatul tahiyatul masjid itu semua fi hukm nafil ghair maksud. Ini nafil mutlak fi hukm nafil maksud. Sebagian nafil itu sebab di hakikat. Oke. Cuman fi hukm nafil ghair maksud. Oke. Yaitu yang kedua. Yang ketiga antara nafil ghair maksud dengan nafil ghair maksud. Yang ketiga antara nafil ghair maksud seperti apa? Ana punya wudu masuk masjid, halas usalli sunnatul wudu wa tahiyatul masjid. Sunnatul wudu ghair maksud wa tahiyatul masjid ghair maksud. Boleh digabung. Itu yang berapa? Yang ketiga. Jadi boleh digabung berapa masalah? Yang pertama apa? Fardu dengan nafil ghair maksud. Yang kedua
Nafal maksud dengan nafal ghair maksud. Yang ketiga, ghair maksud dengan ghair maksud. Begitu. Tapi kalau misalnya antara duha sama witir boleh digabung enggak? Hah? Boleh digabung apa enggak? Hah? Kalau boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Hah? Iya. Oke, mai tata. Enggak mungkin duha di siang hari, witir di malam hari. Betul ke? Ente bilang apa? Soalnya salah. Betul ke? Sesuatu yang mungkin ente baru dijawab kenapa sebabnya. Kalau sesuatu yang tidak mungkin jangan dijawab sebab kenapa. Jadi soalnya yang salah. Sama kayak Habib suruh nanya ke dia, boleh tidak witir digabung sama duha? Katakan tidak boleh Habib karena gini. Ini boleh karena gini. Betul ke? Perhatikan dulu masalahnya. Kapan duha itu di kapan waktunya, witir kapan di waktunya. Betul ke? Baru sebenarnya. Sama kayak Habib. Kalau nyentuh kemaluannya bagian belakang sini tidak batal kan? Tapi kalau pakai dalam sini batal. Nah kalau misalnya kencing makan gini, batal enggak? Itu kan? Sebagian mengatakan enggak, karena kan kasih dapat. Itu kencing itu betul. Betul ya? Kalau dikasih soal perhatikan dulu soalnya betul apa enggak. Kalau sudah betul perhatikan dulu ilahnya apa, sebabnya kenapa. Baru dikasih jawabannya. Ya. Terus yang kedua apa? Di tiga masalah enggak boleh. Masalah yang pertama antara fardu dengan fardu enggak boleh. Misalnya satu orang kemarin tidak sholat subuh, sekarang mau sholat subuh, usolli fardhu subhi adaan wa qadhaan. Adaan untuk yang hari ini, qadhaan untuk yang kemarin. Itu tidak bisa. Yang kedua, antara fardu dengan nafil maksud. Misalnya apa? Usolli fardhu dzuhri wa qabliyat adz-dzuhri. Tidak bisa digabung. Dzuhri fard, qabliyat adz-dzuhri nafil maksud. Tidak boleh digabung. Yang ketiga, antara nafal maksud dengan nafal maksud. Misalnya usolli sunnah ba'diyatul isya wal witir. Ba'diyatul isya nafal maksud, wal witir nafal maksud. Ini tidak bisa digabung. Antara nafal maksud dengan nafal maksud tidak bisa digabung kecuali ini satu nih. Kecuali antara qobliyah sama ba'diyah menurut pendapatnya Imam Romli boleh digabung tapi tidak boleh dikurangi jumlah rakaatnya. Kaif artinya? Misalnya anda mau sholat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah, boleh. Tapi kalau 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah tidak bisa. Atau mau sholat 8 rakaat, 4-nya untuk qobliyah, 4-nya untuk ba'diyah, boleh. Oke. Tapi kalau 2 rakaat untuk semuanya atau 4 rakaat semuanya untuk 8 rakaat tidak bisa. Oke. Jadi intinya apa? Tidak boleh digabung di berapa? 3. Yang pertama apa? Dengan fardu. Yang kedua? Nafal maksud. Yang ketiga? Apa arti nafal maksud? Datu waktin sama datu sabab. Apa arti nafal ghair maksud? Nafal mutlak atau sebagian dari datu sabab, datu waktin, cuman hukumnya hukumun nafal mutlak fi babil jama' bainani tasawuf baina salatain fa aktsar. Mansus alaih di sebagian kitab di antaranya Al-Imam Al-Jardani di kitabnya Fathul Alam. Ketika juz 2 di bab niatus shalah, paham ya? Sedangkan menambah kalimat sunnah 2 rakaat karena Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Nah. Atau sholli sunnatan rakaatain mustaqbilal qiblah ada Allah Ta'ala. Nah. Faedah 1. Cara menentukan jenis sholat sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Itu sudah kita baca. Dengan lafaz yang sering dipakai bimastuhira bihi. Itu seperti kita kan di mana di sholat sunnah itu. Di salat sunnah cara ta'yin kan ada 3 barusan kan, dengan syuhra, yang kedua dengan idhofah, yang ketiga dengan dzikir qabliyah dan ba'diyah. Ayo. Dan diketahui oleh semua orang seperti duha, witir, tarawih. B. Dengan idhofah, penggabungan 2 lafaz seperti Idul Fitri, Idul Adha. Karena salat Idul Fitri misalnya usolli sunnatul Id rakaatain li ta'ala enggak sah salatnya ente. Kenapa? Enggak ente ta'yin. Doa sudah katakan itu Id. Dan hari ini hari Idul Fitri, wa inkan harus ente idhofahkan kepada al-fitri. Kalau duha, Idul Adha, Idul Fitri, ya. Penggabungan 2 lafaz seperti Idul Fitri, Idul Adha, Kusuful Qamar dan Kusuful Qamar dan Kusuful Syams. Nah. C. Dengan menyebutkan qobliyah atau ba'diyah. Jadi qobliyah atau ba'diyah pada salat sunnah rawatib yang memiliki salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, yaitu salat fardu zuhur, maghrib dan isya. Zuhur punya qobliyah sama ba'diyah.
Jumat sama. Jumat persis zuhur. Sunnah 4 rakaat sebelum Jumat dan sunnah 4 rakaat setelah Jumat. Begitu. Kalau ente mau sholat 4 ini, kalau tidak mau ya paling tidak ya 2. Begitu ya. Tapi usahakan itu rawatib, apalagi di bulan Ramadan jangan ditinggalkan ini. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, totalnya berapa? 22 rakaat. Itu usahakan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Kalau bisa setahun penuh, seumur hidup. Ini anggap nih, ente anggap ya, untuk bagi salik tariqil akhirah, ba'ala sama murid atau talibul ilm, 3 salat jangan ditinggalkan. Qobliyah sama ba'diyah, yang kedua witir, yang ketiga duha. Itu paling minimnya ini. Kalau mau ditambah tasbih atau meskipun seminggu sekali ahsan, apalagi di bulan Ramadan. Untuk semampunya ini. Ya. Cuman yang 3 ini jadi anggapan sudah wajib bagi diri ente sendiri. Jadi anggap sudah wajib. Karena untuk nutupi kekurangannya fardhonya kita. Kita kalau mau jujur-jujuran begitu takbir Allahu Akbar semuanya datang. Pikiran mau ke sana, sana full. Walidat syaitaniyah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada sedikit pun. Setiap hari. Lah itu kalau masih kita jaga 22 ini insyaallah nutupin lah sedikit-sedikit gitu loh. Istilahnya kalau kita punya mobil ditempelin sana, tempelin sebelah sini, tempelin. Tapi ya ahsan daripada ditempelin. Ahsan daripada tidak ada tempelnya sama sekali. Kalau kita modelnya mau sholatul arifin billah, tidak usah pakai goblin, tidak apa-apa. Ya. Lain halnya dengan sholat fardu subuh dan sholat fardu asar, maka hanya memiliki sholat sunnah qobliyah. Iya. Oleh karena itu tidak wajib untuk niat qobliyah. Qobliyah, ya. Faedah 2. Bas. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي جئنا وفقه وقرابات لنا مع أهل كنت أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تذي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل قبل أن تأتينا واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وانتفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب البصابه ربهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل الله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلمات الفاتحة إلى الحبيب رسول جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح جميع ثبت رسول جميع سادتنا علوي تصلي الروح الإمام الشافعي وجميع من فوق الشافعي وجميع علماء الأمة المحمدية القراء المحدثين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح صاحب الحضر والمقام سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الشيخ وقرب بن سالم وطلحة بن درش وقرب بن سالم الوالد بن عبد الله الشيبة بن عبد الله أمي عبد القادر بن عبد الله طه بن عبد الله علي بن عبد الله علي بن عبد الله أمين بن عبد الله عمر بن سالم بن عمر وأولاد الجميع ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين نسأل الله إجابتهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأن الله يحفظ مشايخنا الحبيب زين بن صبي الحي عمر بن حفيد أبو بكر المشهور عمر الجيلاني وجميع شيخنا في الدين أن الله يحفظهم ويرعاهم وأن الله يحفظهم بالبقاء ويقيمون عليهم بالبقاء والصحة والعافية وكمال العافية وطول العمر والنفع والانتفاع على هدينا وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ودعاة الناصحين وينفع بنا وبكم بأولادنا وأولادكم والعباد والبلاد وأن الله يجعلنا ما قرأنا حجة لنا لا حجة علينا على هدينا يكون صالحا جامعا شاملا لخيرات الآخرة علمنا وحي عبد الله بن عمر وإلى حضرة النبي